Itu hakikat daripada rasa syukur. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menata daripada hati kita. Jadikan hati kita itu hati yang benar-benar senantiasa cinta sama Allah, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mengakui bahwa nikmat itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipraktikkan dengan lisan dan anggota badan. Ya, seperti itu. Untuk apa? Melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itu hakikatnya adalah menenangkan hati. Tidak ada konsepnya kebaikan itu kok menjadikan seseorang semakin terpuruk, semakin galau, semakin kacau, semakin enggak tenang hidupnya. Itu enggak ada seperti itu konsepnya. Ya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati itu akan mutmain, hati itu akan tenang. Dan tidak ada ceritanya orang yang taat atau beribadah karena Allah, karena Allah ikhlas, itu dia tidak ingat sama Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Orang yang beribadah taat kepada Allah pasti senantiasa zikrullah, dia ingat Allah, itulah yang mendapatkan hatinya tenang. Hatinya tenang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, fa innal khaira ma'ninatun wa inna syarr ribatun. Ya. Fa inna khaira, sesungguhnya kebaikan itu tumakninah. Kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Enak lah pokoknya, baik-baik itu enak. Wa inna syarran, dan sesungguhnya keburukan itu ribatun, kata Nabi, itu akan mendatangkan ribatun, kegelisahan. Ya. Jadi kebaikan itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan, sebaliknya keburukan itu mendatangkan kegelisahan. Maka hatinya, ketika hati kita mungkin lagi gelisah, ayo perbanyak kebaikan. Banyak kebaikan. Bisa jadi dengan kebaikan itu pasti Allah datangkan hati. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi dari sini kita bisa paham, ketika kita berusaha untuk menjadi baik, Allah pasti tentukan dengan jalan-jalannya, dengan jalannya Allah, bukan dengan usaha kita. Daripada Allah akan mudahkan, seperti itu. Tadi yang pertama tadi tunduk dan patuh pada Allah. Ya. Kalau orang itu sudah tunduk dan patuh pada Allah, kan otomatis yang nomor dua itu ikut, sudah merasakan cinta. Ya. Kenapa mesti jadikan nomor dua gitu? Wallahu a'lam. Ya, untuk bisa jadi untuk penguatan. Dan cinta itu kan perlu diwujudkan gitu loh, perlu dikuatkan. Kadang untuk saja nggak cinta, yo kurang maksimal. Katakanlah ada seseorang karyawan sama bosnya. Karyawan ini karena digaji, maka dia tunduk sama aturan perusahaan karena digaji kan. Seperti itu. Tapi bisa jadi karyawan ini nggak suka sama perusahaan atau tidak cinta sama bosnya. Bisa jadi kan? Nggak cinta. Seperti itu. Ya. Bisa mungkin manusia juga demikian. Allah itu bukan cuma yang menggaji kita, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita dan semuanya. Ya, dia sudah tunduk bisa jadi sama Allah karena Islam. Tapi cintanya ini kurang sama Allah. Sehingga ketika ada kebaikan itu dia lakukan, cuma tidak ada semangat di dalamnya karena kurangnya rasa cinta. Peristiwa boleh sama, tapi menyikapinya itu pasti berbeda ya, antara satu orang dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kecintaannya berbeda ya. Adalah peristiwa, contohnya peristiwa adzan subuh ya.
Peristiwanya ini ada subuh. Peristiwanya. Semua orang pasti mengalami peristiwa ini, ya. Ada subuh ini pasti semua orang akan mengalaminya, ya, pasti mendapatinya. Tapi penyikapannya akan berbeda. Misalkan satu disikapi dengan, wah, ketika dengar ada subuh itu bahagia. Tidak bahagia, alhamdulillah masih Allah berikan kehidupan di waktu subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Dari bangun tok itulah sudah dapat pahalanya dengan berdoa. Dekat-dekat berwudu, kemudian mendatangi panggilan Allah. Itu sudah pertama. Ada juga mungkin peristiwanya sama adzan subuh. Peristiwanya adzan subuh nih sama. Bangun dia, ya. Tapi tidak berdoa. Bahkan asal ngantuk, mungkar turunnya. Ya. Peristiwanya sama, tapi peristiwanya berbeda. Akhirnya tangi wis meh padang, gitu. Sholat subuh ke susu setengah untuk dikodok. Subuhnya meh padang, sama. Tapi penyikapannya tidak sama. Sama-sama adzan subuh misalkan. Ketika bangun itu sudah penuh penyesalan karena dia tidak melakukan sholat tahajud. Kemudian beliau berusaha semakin kuat daripada enggak ketinggalan amal sholat lainnya, cepat-cepat ke masjid. Banyak ibadah ditutupi ibadah yang lainnya, ya tahiyatul masjid misalkan, ya, sholat tahiyatul wudu dan lain sebagainya. Setelah wudu, syukur wudu, ya, ada yang menyebutnya sholat syukur wudu, ya. Sholat fajar untuk menutupi yang lainnya. Karena apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda. Benar, bentuk dan patuh. Cuma kualitas cintanya yang berbeda. Kualitas cintanya yang berbeda. Peristiwanya sama, sholat subuh. Ada juga sama-sama mendengarkan adzan subuh, bangun, tapi ya enggak sholat, ceket persiapan budangin puasa. Ada juga. Peristiwanya sama, kan? Yang beda apa? Adalah penyikapannya. Seperti itu. Ya. Bisa jadi semua manusia ini akan diberikan Allah itu ujian yang berbeda-beda. Tapi hakikatnya ujiannya sama. Yang membedakan adalah penyikapannya, bagaimana kualitas ketaatan dia sama Allah, bagaimana rasa cintanya dia sama Allah. Ya, seperti itu Pak Gogi. Jadi maka kelima ini tidak bisa dipisahkan salah satunya, ya. Salah satu hilang, yang kedua cinta itu, ya. Kalau nggak cinta berarti benci. Gimana benci sama Allah? Ya. Durhaka kan berarti itu. Ya. Allah Ta'ala alam shawab. Ya. Pun itu sedikit mukadimah, ya, prolog. Kita akan buka kitabnya Al-Ikhlasu Bukaniyah. Kenapa tahu kita harus belajar ikhlas itu? Kenapa kira-kira Pak? Jadi salah satu syarat diterimanya amal. Betul. Salah satu syarat diterimanya amal. Karena tidak akan sampai amal kita di hadapan Allah bila mana tidak didasari dengan rasa ikhlas. Setelah kita beriman kepada Allah, maka syaratnya iman itu ketika mengamalkan adalah dengan ikhlas. Dan kita sudah belajar tadi bahwasanya amaliyah di dalam Islam itu tidak hanya amaliyah zahir. Ada dua, amaliyah batin dan juga amaliyah zahir. Amaliyah batin ini sebelum kita melakukan amaliyah zahir. Ya. Sebelum amaliyah zahir itu ada pendahuluan amaliyah batiniyah berkaitan dengan amalan hati. Ya, hati. Ya, termasuk daripadanya adalah niat. Niat itu amalan lahiriah apa batiniyah gitu ya? Batiniyah. Batiniyah. Niat itu amalan batiniyah. Bahkan ketika kita berniat baik,
sudah melakukan amalan batin itu sudah tercatat dengan berpahala, tercatat sebagai ibadah. Nanti ditambah lagi dengan praktek amalan batin zahir sudah sempurna. Bahkan ada yang sudah mendapatkan pahala sempurna tapi belum juga melaksanakan ibadah yang sempurna. Dikarenakan belum Allah takdirkan, tapi sudah ada niatan amalan. Ketika itu misalkan gini contohnya, Ustaz Haji pengen haji nemuin Uwengin. pengen haji, pasti ada niatan di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Niatnya tenanan, pun tenanan. Kemudian Ustaz Haji juga sudah berupaya maksimal untuk misalkan daftar haji, untuk cari relasi bagaimana agar kiat-kiat mudah Allah panggil ke tanah suci. Kemudian ada orang haji datang, jadi ya rajin untuk itu menghadiri syukuran haji, dan mulai saya sehat, nantinya jangan bagaimana agar saya bisa kayak jenengan, bisa dipanggil Allah. Itu niatnya tenanan. Tapi mungkin qadarullah ya, dengan takdirnya Allah belum sempat haji, Allah sudah panggil Ustaz Haji duluan. Ya. Insya Allah Ustaz Haji itu sudah dicatat sebagai orang yang sudah berhaji. Karena apa? Kesungguhan dalam niat. Ya itu bagian niat. Ya. Niat itu imannya sangat besar. Gak ikhlas apalagi. Bisa jadi satu orang sama, tapi pahalanya berbeda. Yang membedakan adalah niatnya berbeda. Sama-sama baca Quran, misalkan satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ada juga ya, yang satu tetap dapat 10 kebaikan satu huruf, yang satu bisa dapat lebih dari itu. Bedanya di niat. Dia baca kebaikannya ikhlas karena Allah, kemudian dia juga kirimkan kebaikannya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal. Yang satu tidak, misalkan. Ya. Yang satu bagaimana niat betul untuk kata dibaca Quran di rumahnya. Di rumahnya itu agar Allah turunkan rahmatnya di rumahnya. Ya, pagari rumahnya. Pagari rumah ini buatan kurokat loh, enggak bid'ah. Pagari rumah bid'ah enggak bid'ah. Pagari rumah ini maksudnya ala barokah. Ketika kita baca Quran niatkan untuk ru'yah rumah atau diri kita, seperti itu. Ya, syifa gitu. Salah seperti itu. Yang satu cuma baca Quran atau yang satu baca Quran untuk melaksanakan tugas wanti-wanti juz. Misalkan niat itu toh enggak ada niat yang lain. Ya, pahalanya berbeda-beda. Karena Rasulullah bersabda, "Fa inna ma likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka nabi hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka nabi hijratuhu dunya yusibuha fa hijratuhu aw imra'atin yaqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis yang pertama dalam kitab hadis arba'in kan tentang niat seperti itu. Jika seseorang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapat daripada pahala hijrahnya. Ketika dia hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, ya dia dapat sesuai apa yang dia inginkan. Ya. Jadi niat itu pengaruh besar daripada amal zahirnya. Ya. Niat itu itu. Iya. Niat itu tidak diikuti dengan langkah. Ya, sebelum melangkah. Ya, jadi sebelum melangkah itu biasanya orang punya tujuan. Nah, itu yang namanya niat. Ya. Jadi sebelum jenengan ke sini itu mesti ada tujuan. Jenengan ke sini ngapain? Kan niat itu namanya. Nah, niat itu untuk tajid itu niat. Tajid itu niat itu memperbarui niat. Itu bisa di sebelum, ketika maupun setelahnya.
itu untuk memperbarui niat. Tapi hakikatnya niat itu sebelum beramal. Jadi ketika sebelum wudhu pasti niat mau wudhu. Nah, jadi misalkan ke kamar mandi nih, sebelumnya pasti ada niatan mau ngapain nih di kamar mandi. Misalkan buang air kecil, itu selalu buang air besar. Niat terletak dalam hati untuk melakukan hal itu namanya niat. Niat itu sudah termasuk bagian daripada ibadah batiniyah. Ya, itu niat. Ya. Jadi ketika ibadah itu kita nggak boleh sembarangan. Ya. Maka diniatkan yang baik-baik, agar apa? Dapat kebaikan setelahnya. Itu. Kalau ikhlas itu kata dasarnya kholaso. Aban huruf tuh, alif kan? Jadi ikhlas. Arti dasarnya akhlaso. Ya, ikhlas itu seluruh. Maknanya apa? Ikhlas itu kholaso. Itu artinya adalah murni, jernih. Ini air ini ma'ul kholis namanya. Air jernih. Kalau di Indonesia air putih, padahal kemana ya putih jadi. Tapi kalau di Arab namanya ma'ul kholis, air jernih putih. Ya. Misalkan air jernih ini campuran sedikit saja kotoran, ya, sedikit aja, nggak usah banyak, cipatan nih ya, bisa cicak. Ini kira-kira gimana ini? Diminum enak enggak? Gitu. Padahal cuma sedikit aja. Sedikit tak boleh enak. Mesti wong arep minum ya ini cipatan cicak ini. Ada cuma sedikit. Ikhlas ini bagaimana kita memurnikan, menjernihkan daripada niat kita, ya. Jernih, bersih, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah begini itu nanti dipuji maupun dicela sama saja, ya, nggak ada perubahan, tetap beramal baik karena amal baiknya untuk Allah. Seperti itu. Bahkan sangat dianjurkan ketika kita beramal soleh, terutama nafilah yang itu, untuk tidak dinampakkan daripada amal itu. Ada disembunyikan, tidak dinampakkan daripada amal itu. Ketika seseorang hatinya ikhlas, ya, itu kadang malah berharap, takut, khawatir bahwasanya amalnya itu terima atau enggak di sisi Allah. Maka dia akan senantiasa berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Ya, ada kisah yang sangat bisa diambil pelajaran. Jadi seseorang itu rajin sedekah, ya. Kemudian ada suatu malam sebelum bersedekah dia minta sama Allah, berdoa sama Allah, datangkan saya seseorang yang pantas untuk menerima daripada sedekah ini. Dan dia keluar malam-malam, ya. Kenapa Pak Man? Agar tidak diketahui banyak kurang. Sedekahlah, ada seseorang laki-laki di situ, kemudian dikasih sedekah, terima. Ya. Ternyata pagi harinya itu di sekitar rumahnya viral. Wah, tadi malam ada maling yang mana mendapat sedekah. Berita itu dengar kepada si pemudik sedekah. Akhirnya ini ya Allah, kayak berat gitu, hatinya berat, tapi berusaha untuk tetap ikhlas. Kayaknya ini salah apa namanya, salah sasaran. Saya memberikan maling untuk sedekah saya. Kemudian hari kedua, hari berikutnya, kamu tak lagi sama Allah. Ya Allah, berikan saya dengan doa yang sama untuk pantas memberikan sedekah. Lantas malam itu dia keluar menemui seseorang perempuan, dikasihkan sedekah. Ya, suatu hari berita lakinya viral juga sama. Wah, malam ada seorang pelacur berzina mendapatkan sedekah. Kemudian tambah ujian ikhlasnya tambah besar lagi. Usaha tetap ikhlas. Ya Allah Pak, saya mana ini
diterima apa enggak sedekahku itu, rasa ininya semakin kuat. Hari ketika demikian, ya, dia keluar, kemudian dapat seorang laki-laki dikasih sedekah, laki-laki itu diam, kemudian bingung, ya. Kemudian pulang. Kemudian besoknya juga sama, viral lagi berita di kampungnya bahwasanya tadi mulai ada orang kaya menerima sedekah. Saking was-wasnya, ya. Kemudian pada suatu kali Allah berikan isyarat ketika dia bermimpi, tidur, ya, tidur dan bermimpi. Yang mimpinya itu didatangi malaikat, ya. Maka malaikat memberikan kabar gembira bahwasanya amal jenengan, amal Anda ketika bersedekah itu semuanya diterima sama Allah. Hatinya bahagia. Ketika seorang maling tadi menerima daripada sedekahnya, ya, maling itu tidak jadi melakukan pencurian, tidak jadi maling karena sudah dapat sedekah. Seorang pelajar tadi ketika mendapatkan sedekahnya, seorang pelajar itu tidak jadi melakukan perzinahan karena sudah mendapatkan sedekah. Orang kaya tadi yang telah mendapatkan sedekah, dulunya orang kaya itu pikir sekali, pelit sekali, tidak mau mengeluarkan hartanya. Ketika mendapat sedekah merasa bahagia. Akhirnya tersadar bahwasanya berbagi itu dapat menjadikan dirinya lebih bahagia, lebih bersyukur lagi. Akhirnya si kaya yang pelit jadi dermawan. Maka inilah salah satu penjelasan atau syarah daripada hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi sudahlah, kita ikhlas saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beramal. Nah, jangan untuk siapa-siapa, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebaikan itu akan Allah berikan kepada pelakunya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Ya. Ya, kita lanjut kitab yang pertama. Hadatsana Abu Musa al-Hawqi Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Amr bin Abi Jabir Abu Muawiyah Haji bin Abi Abdul bin Hasan qala hadatsana Abdul bin Hasan Abdul Hamid bin Thabit bin Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsana Abi An-Jiddi qala. Jadi langsung saja, Thabit maula Rasul, ya, salah satu daripada maula pelayannya Rasul itu pernah menjelaskan, katanya Abi telah menceritakan kepada aku Abi, katanya dia kemudian kakekku juga menceritakan. Artinya kuat ini riwayatnya. Saya itu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang majlisan faqala, saya pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di suatu majelis, kemudian beliau bersabda, "Tuba lil mukhlisin." Ya, tuba itu artinya beruntunglah. Ya. Siapa yang beruntung, kata Nabi, lil mukhlisin, bagi orang-orang yang mana jiwanya itu ikhlas. Ya, mukhlisin itu hatinya senantiasa ikhlas. Kata Nabi, tuba. Beruntunglah, sukseslah bagi orang-orang yang hatinya selalu ikhlas. Ulaika musabihul huda, mereka itu adalah masabih, jamak dari misbah, lampu lentera-lentera al-huda, yaitu hidayah, petunjuk. Orang yang ikhlas itu adalah lentera-lentera hidayah. Lentera-lentera itu kan gak cuma satu lampu, ini kan lampu padang karena banyak lampu. Ya, lampu itu banyak lentera-lentera. Lentera-lentera hidayah itu, ya, melalui daripada orang-orang yang hatinya ikhlas. Hidayah itu banyak akan indah bagi hatinya yang ikhlas. Mereka yang ikhlas itu adalah lentera-lentera hidayah, kata Nabi. Ulaika masabihul huda. Anjildi anhum kulla fitnatin
dulu Pak. Maka singkaplah anhum darinya. Kullu semuanya fitnah yang banyak, tiap-tiap fitnah yang banyak. Zulma, kezaliman. Jadi daripadanya orang-orang yang ikhlas itu, orang yang ikhlas itu, orang yang beruntung, yang menjadikan lentera-lentera hidayah, maka fitnah-fitnah kegelapan, kezaliman itu akan tersingkap. Fitnah kezaliman itu tersingkap. Maka orang yang ikhlas itu kuncinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat lentera-lentera jalan kebenaran. Ikhlas. Maka seorang ibu yang ikhlas merawat anaknya akan berbeda dengan ibu yang tidak begitu ikhlas merawat anaknya. Atau seorang bapak yang merawat anaknya dengan ikhlas, yang memberikan nafkah keluarganya dengan ikhlas akan jauh berbeda dengan bapak yang memberikan keluarganya nafkah pendidikan yang tidak ikhlas. Sama bagi anak atau bagi murid atau bagi ke bawahnya, yang ikhlas dalam thalabul ilmi, yang ikhlas dalam berbakti, ya, kalau pejabat yang ikhlas dalam mengabdi gitu ya. Itu akan berbeda dengan orang yang tidak ikhlas ketika beramal. Lentera-lentera hidayah atau tuba keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan itu adalah Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas, lil mukhlisin kata Nabi. Ya, itu. Yang pertama ini, yang kedua insya Allah kapan-kapan ya, masih panjang ya, karena waktunya sudah larut. Bentar, Ya, monggo. banyak terus. Kalau saya bisa jawab. Amalan batin tadi. Tadi dicontohkan kalau kita baca Al-Quran itu bisa di rumah itu bisa diniatkan untuk mampu, bisa diniatkan untuk maghrib rumah dan sebagainya. Berarti yang namanya satu amalan zahir itu bisa dibarengi atau bisa diperuntukkan untuk dua atau lebih daripada amalan batin. Apa begitu kira-kira? Ya. Kalau begitu menjamin pada saat kita sholat sunat, tahiyatan masjid, syukur wudhu, sama qobliyah subuh, itu apakah bisa di double gitu niatnya? Kita cuma sholat 2 rakaat tapi untuk wudhu, untuk tahiyat masjid, untuk qobliyah subuh, ini apa bisa boleh tak? Jadi ini masuknya kepikir nanti Ini untuk amalan sunnah, kemudian tidak ada kekhususan di dalamnya ya, sama-sama sunnahnya ya. Kalau beda hukumnya itu beda nanti. Misalkan salah sunnah sama salat wajib itu tidak bisa. Ya, kecuali jamaah. Jamaah itu ketika imamnya sunnah, dengan wajib apa-apa, beda niat nggak apa-apa. Cuma ketika dalam prakteknya, praktek amalia beramal ya, itu sudah sama-sama sunnahnya dan derajatnya tidak ada yang perbedaan ya, itu tidak masalah ya. Contohnya kayak dengan yang tadi, sholatnya cuma 2 rakaat ya, kemudian niatnya double, misalkan syukur wudhu sama tahiyatul masjid ya, nggak masalah ketika sama-sama sunnahnya. Dan sunnah ini tidak ada terkait dengan dengan sesuatu hal yang lain. Contohnya terkait gini, sholat duha ya, sholat duha itu kan khusus sholat duha. Sholat ini aja.